إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهر ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur memuji Allah atas nikmat-nikmat yang senantiasa Ia berikan. Allah berikan kepada kita kesehatan badan. Allah titipkan kepada kita waktu. Dan Allah tanamkan di dalam hati kita iman. Sesungguhnya semua itu merupakan nikmat yang sudah pantas kita syukuri. Allah berkata di dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang sudah kalian terima, maka niscaya kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Karena sudah begitu banyak nikmat yang kita terima itu. Karena itu Allah tidak meminta kita agar menghitung-hitung nikmat. Allah hanya minta kita mensyukurinya. Syukurilah ia dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurilah nikmat itu dengan menggunakannya melakukan amal saleh. Syukurilah dengan menanamkan keyakinan di dalam hati bahwa tidak ada satupun yang kita miliki dalam hidup ini melainkan semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala menambah nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Karena Dia berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka pasti aku akan menambahnya. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Mari kita laksanakan semua yang Allah perintahkan. Karena tidak ada satu pun yang diperintahkan Allah melainkan ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang dilarang oleh Allah Ta'ala melainkan karena ada mudaratnya bagi kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita perhatikan kehidupan orang-orang hebat yang ada di dalam sejarah kehidupan kita, kita sebutlah mungkin Buya Hamka. Beliau lahir di Sumatera Barat, membesar di dalam lingkungan agama, diberi oleh orang tuanya pendidikan agama yang baik. Lalu kemudian beliau pindah ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Jakarta. Setelah itu beliau berprestasi, mampu berhasil menduduki jabatan tertinggi dalam ulama, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah itu beliau meninggal dunia. Bila kita lihat Presiden Soekarno juga seperti itu. Lahir di Surabaya, kemudian bergolaklah Indonesia ini. Beliau memproklamirkan kemerdekaan, lalu kemudian menjadi presiden selama 20 tahun. Dan setelah itu beliau meninggal dunia. Tak jauh dari itu ada B.J. Habibie, lahir di Sulawesi Selatan. Allah anugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan beliau pernah dinobatkan sebagai orang Indonesia yang paling cerdas. Karena cerdas lalu mendapat beasiswa, belajar di Jerman, pulang menjadi Menteri Sains dan Teknologi. Setelah itu menjadi wakil presiden. Setelah itu menjadi presiden. Dan setelah itu beliau meninggal dunia. Apa kesimpulan dari hidup ini? Apapun karir yang kita miliki, sesungguhnya akhir kehidupan kita tetap sama.
Apapun prestasi yang kita punyai dan yang sudah kita hasilkan, akhirnya kehidupan kita juga tetap sama. Semua kita akan mati. Tidak ada manusia yang abadi di atas dunia ini, karena memang dunia ini bukan tempat berlama-lama. Bukankah Allah sudah menyebutkan itu di dalam surah Ar-Rahman? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fan. Fan itu tidak ada yang bisa bertahan lama. Kita hanya sekadar menghabiskan waktu. Seperti yang kita bacakan melalui ayat Al-Quran di dalam mukaddimah tadi. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Allah menidurkan kamu malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah tahu apa yang kamu lakukan di siang hari. Sengaja Allah buat mata kita melek, di malam hari mata kita mengantuk. Liyuqadha ajalun musamma, supaya kalian menghabiskan waktu yang sudah Allah tentukan untuk kalian tanpa kalian duga. Dan pada akhirnya kita akan tetap kembali kepada Allah. Summa ilaihi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah kehidupan ini berakhir, kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akan memberitahu kalian tentang apapun yang pernah kalian kerjakan dulu ketika masih hidup di dunia. Sidang Jumat yang dimuliakan, maka Nabi pernah mengumpamakan hidup di dunia ini seperti merantau. Berperilakulah seperti orang di rantau yang kelak satu saat nanti akan pulang ke kampungnya. Bagaimana orang di rantau selalu berpikir tentang kampungnya dan mempersiapkan oleh-oleh untuk dibawa. Idealnya seorang manusia yang normal dia akan berperilaku seperti itu. Maka oleh karena itu ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu dan juga Rasulullah melalui hadis tadi. Pertama, gunakanlah kehidupan kita, karena hidup ini adalah modal. Kita masih bisa beraktivitas, masuk ke kantor, pergi ke tempat kerja, melakukan amal saleh, salat dengan tepat waktu, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Semua itu masih bisa kita lakukan karena kita masih punya waktu. Tetapi perlu kita ingat bahwa waktu itu bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Kalau dia sudah pergi, maka dia tidak bisa dikembalikan lagi. Ulama-ulama kita mengumpamakan waktu itu seperti melipat kain. Bila sudah dilipat, maka dia tidak akan pernah dikembang lagi, kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti mengembangnya di hari akhirat. Maka karena itu kerugian terbesar manusia bukan ketika mereka tak mampu mencapai cita-cita, bukan ketika mereka tidak mampu mewujudkan harapan, tapi kerugian terbesar itu ketika Allah menitipkan waktu yang cukup, namun tidak dapat digunakan waktu yang cukup itu untuk memperbaiki diri. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu begitu banyak manusia yang rugi, rata-rata rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menggunakan waktunya itu untuk kebaikan, berwasiat dengan kebenaran dan juga mewasiatkan kesabaran. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janganlah kita sibuk mengumpulkan dunia semata-mata, karena yang hanya kita bawa setelah dunia ini selesai tidak lebih daripada 3 helai kain kafan. Sekalipun seorang yang memiliki konveksi terbesar di dalam hidup ini, dia akan pergi dengan 3 helai kain kafan. Ada orang kaya raya dengan rumah besar dan harta benda banyak, dia juga akan pergi dengan 3 helai kain kafan. Tidak boleh lebih dari itu, karena itu sia-sia. Maka seluruh harta benda yang kita kumpulkan di dalam kehidupan ini, yang kita bawa cuma 3 helai kain kafan. Karena itu ulama kita berpesan, jangan kalian terlalu menghabiskan hidup untuk mencari sesuatu yang tidak akan kalian bawa. Jangan kalian menghabiskan hidup untuk membangun sesuatu yang tidak kalian huni selamanya. Bayangkanlah bahwa satu saat nanti kalian akan terbaring di tempat yang sangat sempit, gelap, tidak ada siapa-siapa di situ, tidak ada bunyi, tidak ada teman, tidak ada anak, dan tidak ada siapapun yang menemani kita kecuali amal ibadah yang kita miliki. Hari ini kita melihat sebahagian manusia itu gila dengan kehidupan dunianya, seolah-olah mereka tidak akan mati. Padahal di depan kita ada kematian dan ada kehidupan. Allah sengaja membuat itu, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa huwallazi, dia yang menghidupkan antara hidup dan mati, dia yang menciptakan antara hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amal ibadahnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka oleh karena itu yang ketiga, perbanyaklah amal ibadah kita. Karena sesungguhnya yang akan kita bawa hanyalah amal ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan informasi bahwa ketika manusia mati, dia akan diantar oleh 3 perkara dalam hidupnya. Pertama, dia akan diantar oleh anaknya, oleh istrinya, oleh ahli keluarganya, oleh sepupunya, oleh ayahnya, oleh teman-teman sebekerja, teman-teman yang hidup di masa hidupnya. Dan yang kedua, dia akan diantar oleh harta bendanya. Dan yang ketiga, dia akan diantar oleh amal ibadahnya. Tetapi setelah jasadnya terbenam di dalam tanah dipadat, disiram, diiringi dengan doa-doa, maka semua yang tadi ikut mengantar itu akan kembali, kecuali satu perkara, yaitu amal soleh yang ia lakukan. Maka menangis jasad orang-orang yang sedikit amal soleh, lalu sibuk kehidupannya hanya mengumpulkan benda-benda yang tidak akan dibawa. Disitulah mereka baru sadar mengapa hidup ini salah arah, mengapa hidup ini salah tujuan. Akhirnya mereka akan menangisi di situ. Andai kata mereka bisa meminta, mereka minta ingin dikembalikan lagi. Laula akhartana ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu permintaan orang yang sudah mati. Kenapa tidak diundurkan kematian ini ya Allah, walaupun cuman qarib, sebentar. Mereka tidak minta 3 tahun, mereka tidak minta 1 bulan, mereka cuma minta ajalin qarib. Andai kata kami cuma punya kesempatan 3 menit, berikan kepada kami 3 menit itu, supaya kami bisa melaksanakan amal saleh. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seterusnya, berusahalah menghindari dosa, karena kita tidak tahu apakah kita sempat bertaubat dari dosa yang kita lakukan itu. Ajal tidak pernah datang yang didahului dengan pemberitahuan. Kadang pagi kita lihat seorang manusia bisa sehat, tapi ternyata sore dia sudah tidak ada. Ada orang yang berolahraga malam, namun pagi sudah innalillah. Seperti itulah kehidupan itu. Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apa setiap orang itu punya batas waktu. Bila batas waktu itu sudah habis, maka mati pasti datang. Dan kalau sudah datang mati itu, tak dapat dimundurkan sesaat, juga tidak dapat dimajukan walaupun juga sesaat. Kemudian seterusnya, yang perlu kita ingat adalah jangan melakukan kezaliman pada manusia. Jangan melakukan kezaliman pada orang lain. Jangan mencari hidup kita melakukan kezaliman merugikan orang lain. Karena kalau kita merugikan orang lain, kita tidak hanya berhadapan dengannya, tapi kita juga akan berhadapan dengan Tuhannya. Allah berada di pihaknya. Allah akan menuntut. Allah akan konfirmasikan nanti setiap perbuatan kita kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Maka karena itu Nabi pernah berpesan, ittaqu zulma fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu akan membuat kalian kegelapan di hari kiamat. Sering kita lihat orang ketika berkuasa dia melakukan kezaliman. Ketika dia mempunyai pengaruh, dia melakukan apa saja. Dia pikir bahwa hidup ini tidak ada yang mengontrolnya. Di sini kita bisa menang, tapi di hari akhirat Maliki Yaumiddin, hanya Allah sebagai penguasa di situ. Takutlah di hari itu, karena ketika itu tidak ada alibi, tidak ada teman, tidak ada orang-orang yang akan bisa membantu kita. Yauma yafirrul mar'i min akhi. Pada hari itu setiap orang akan lari dari keluarganya, wa sahibatihi, lari meninggalkan istrinya, wa bani, lari meninggalkan anaknya. Pada waktu itu setiap orang sibuk dengan kehidupannya sendiri. Maka oleh karena itu sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan kehidupan yang singkat ini dengan baik. Jangan pernah meninggalkan bekas-bekas buruk. Sesungguhnya setiap waktu yang kita lalui akan ada track record, yang itu kelak akan diperlihatkan kembali kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun.